بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ana Ustaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat banyak yang tidak sanggup kita untuk membalasnya. Namun yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu jin dan manusia, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita membayar zakat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita naik haji, berumrah karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ampuni dosa yang berlalu dan dosa yang akan datang. Maka kalau kita ingin selamat, bahagia di dunia dan di akhirat, maka kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus ittiba kepada beliau. Kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana Ustaz yang berada di rumah, semoga antum dalam keadaan sehat, orang tua dalam keadaan sehat, Ustaz dalam keadaan sehat, keluarga Ustaz dalam keadaan sehat, Ustaz kita dan ustazah kita semuanya, semoga Allah beri kesehatan dan Allah beri kita keimanan dan ketakwaan, sehingga kita menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda Ustaz yang berada di rumah, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu fikih ibadah bab 7 halaman 47. Bab tayamum. Secara bahasa, tayamum berarti al-qasdu, yaitu menuju. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfikun." Dan janganlah kamu menuju atau memilih yang buruk untuk kamu infakkan. Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Sedangkan menurut syariat, tayamum adalah menggunakan debu yang suci untuk mengusap wajah,
dan kedua tangan dengan niat menghilangkan hadas. Kedua tangan sampai pergelangan tangan. Tangan kanan, kemudian tangan kiri. Kedua tangan dengan niat menghilangkan hadas. Tayamum disyariatkan untuk menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil ketika tidak bisa menggunakan air. Jadi kalau ada air dan sanggup menggunakan air, maka tidak boleh dia bertayamum dengan debu. Dalilnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fatahharu." Ila akhir. Yang artinya Ustaz, dan jika kamu junub, mandi besar, yaitu junub ya, mengeluarkan air mani, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu tersebut. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Jadi Ustaz sangat jelas bagi kita bahwa agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala tidak mempersulit manusia, tidak mempersulit kaum muslimin, namun memberi kemudahan. Tidak bisa kita bersuci menggunakan air. Allah membolehkan kita bertayamum, yaitu dengan debu yang suci. Agama Islam agama yang mudah. Kita lanjutkan Ustaz. Islam memberikan kemudahan bagi umatnya untuk bersuci. Mereka bisa bersuci dengan air, yaitu berwudu, atau menggunakan debu, yaitu bertayamum. Jika tidak mendapatkan air atau tidak mampu menggunakan air. Bagi yang mendapatkan air atau mampu menggunakannya, dia wajib bersuci dengan air. Jadi dia sanggup menggunakan air, maka dia wajib berwudu dengan air. Tayamum merupakan pengganti wudu, sehingga ia disyariatkan pada semua ibadah yang pelaksanaannya harus dalam keadaan suci. Artinya bertayamum menjadi syarat sah solat ketika wudu tidak bisa dilaksanakan karena sebab-sebab tertentu. Sebab pertama, jika tidak mendapatkan air sama sekali. Jadi kalau tidak mendapatkan air sama sekali, tidak mendapatkan air sama sekali, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Namun tayamum tidak sah ketika terdapat air. Batal tayamumnya kalau terdapat air. Poin yang kedua, jika tidak mendapatkan air yang cukup,
tayamum juga dilakukan saat seorang memiliki air yang hanya cukup untuk minum dan memasak. Jadi boleh kita melaksanakan tayamum kalau air yang ada di rumah kita atau di sekitar kita hanya untuk minum dan memasak. Maka itu diperbolehkan untuk bertayamum. Poin yang ketiga, jika air dalam kondisi sangat dingin sehingga dapat menimbulkan bahaya jika digunakan, seperti ketika orang yang sedang sakit, kondisi ini membolehkannya bertayamum sebagai pengganti wudhu dengan syarat dia tidak mampu menghangatkan air tertentu. Tidak mampu menghangatkan air tersebut. Namun jika dimungkinkan air itu dihangatkan, dia tidak diperbolehkan bertayamum. Jadi kalau seorang dia tidak boleh menggunakan air dingin, dikhawatirkan sakitnya akan bertambah, dan dia mampu untuk menghangatkan air, maka dihangatkan, dan dia tidak diperbolehkan bertayamum kalau dia mampu dengan air yang telah dihangatkan. Poin yang terakhir adalah Ustaz, yang keempat, jika terdapat luka pada anggota wudu. Jika terdapat luka pada anggota wudu, namanya di tangan atau di tempat anggota wudu yang lainnya. Jika terdapat luka pada anggota wudu, yaitu jika membasuh atau mengusapnya dengan air dapat semakin membahayakan luka tersebut, maka dia diperbolehkan untuk bertayamum. Tayamum boleh dengan menggunakan benda-benda yang suci yang ada di permukaan bumi, seperti tanah, kemudian boleh tanah yang basah atau tanah yang kering, kemudian pasir dan batu. Itu anak Ustaz berkaitan dengan tayamum. Jadi tayamum itu adalah pengganti air untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib seseorang dalam keadaan suci. Ya, untuk anak Ustaz semuanya yang berada di rumah, ini saja dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa antum amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Syukran jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.